Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Lumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Polisi meringkus seorang anggota kelompok kriminal bersenjata di Yalimo. Bawa kabur 12 motor, seorang pria di kota Jayapura dibekuk polisi. Mesin perahu cepat di Asmat mati karena dihantam gelombang tinggi. 9 penumpang selamat. Satgas Damai Kartens pada hari Senin membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Okoni Siep di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Okoni Siep diringkus aparat gabungan TNI Polri di Kampung Elelim. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan penangkapan dilakukan setelah aparat mendapat informasi keberadaan anggota KKB pimpinan Askemabel berada di Kabupaten Yalimo. Satgas Damai Kartens telah berhasil menangkap salah satu dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan AM. Pelaku yang kita tangkap ini berinisial OS alias NM, dan dari pelaku kita bisa menyita 2 pucuk senjata api jenis AK dengan amunisi sebanyak 50 butir. Pelaku terlibat berbagai insiden di tahun 2024 yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan saat ini Satgas Damai Kartens mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan penegakan hukum pada setiap mengganggu keamanan di Papua. Karena ini merupakan komitmen kami untuk memberantas semua kelompok kriminal bersenjata sampai ke akar-akar. Selain meringkus pelaku, Satgas juga menyita 2 pucuk senjata api beserta puluhan amunisi milik Polres Yalimo. Okoni Siep terlibat kasus penembakan 2 warga sipil di Jalan Trans Wamena Jayapura pada 5 November 2024. Hingga kini Okoni Siep tengah menjalani pemeriksaan intensif Polres Yalimo. Aparat gabungan TNI Polri saat ini fokus melakukan penegakan hukum bagi pecatan anggota polisi Askemabel yang kabur membawa 4 pucuk senjata api milik Polres Yalimo. Arthur melaporkan dari Yalimo, Papua Pegunungan. Atas pengambilan senjata dari anggota. Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan menangkap seorang residivis bernama Lois Tuti pada hari Senin. Pelaku terlibat kasus penipuan dan pencurian 12 motor di wilayah hukum Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon mengatakan kasus ini berawal dari laporan seorang korban bernama Agustinus yang ditipu oleh tersangka. Jadi memang dari awal sebelum pengungkapan terakhir ini kita sudah dapat informasi yang bersangkutan sudah keluar ya dari lapas Abipura ya. Dan juga kita menerima laporan ya bahwa ada berbagai kejadian ya penipuan dengan modus yang sama, dan kita bisa identifikasi yang bersangkutan ini residivis Tuti ya. Nah kebetulan pada tanggal 22 Januari ya yang bersangkutan melakukan aksinya terhadap Agustinus dengan Tuti menjanjikan memberikan pekerjaan kepada Agustinus. Kemudian mereka berdua jalan menuju otonom. Dan setelah itu handphone ya daripada Agustinus itu dipinjam dengan alasan mau menghubungi keluarganya yang akan memberikan pekerjaan. Di samping handphone, kemudian dia juga meminjam juga motor tersebut dengan alasan mau ketemu juga dengan saudara tersebut. Ternyata ditunggu ya dengan waktu yang cukup lama ya Tuti tidak kembali ya. Untuk menjalankan aksinya, tersangka yang sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama menawarkan pekerjaan dengan upah besar dan meminjam motor korban. Motor hasil curian dijual tersangka ke Kabupaten Sarmi dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah.
Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman penjara 12 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perahu cepat berpenumpang 9 orang dihantam gelombang tinggi di perairan Unir, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Perahu membawa 9 penumpang dari Kampung Atsi ke Kampung Amar. Di tengah perjalanan, hantaman gelombang yang tinggi membuat mesin perahu mati. 9 penumpang sempat terombang-ambing di tengah perairan Unir. Tim SAR yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi. Tim SAR tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi ke korban. 6 orang dievakuasi ke Posar Agats dalam keadaan selamat, 3 anak-anak dan 3 dewasa. Dan 3 korban lainnya masih menunggu teknisi untuk perbaikan mesin. Tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. Tim SAR mengimbau warga Asmat tidak melakukan perjalanan karena saat ini kondisi cuaca di perairan Asmat buruk. Dari Asmat, Papua Selatan, Igobat Momolin melaporkan. Perayaan Hari Pekabaran Injil ke-170 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat akan dijaga oleh 1.000 petugas. Ribuan pengamanan itu terdiri dari polisi, tentara, Basarnas, dan organisasi keagamaan. Kapolresta Manokwari, Kombes Rifadin Benisi Mangunsong, mengimbau masyarakat merayakan hari masuknya Injil di tanah Papua dengan suasana hikmat. Menekankan di sini kan wilayah daerah kita ini kan termasuk daerah yang rawan atribut-atribut. Gitu. Nah, kami mengharapkan dari masyarakat, tadi seperti disampaikan Bapak Kasdim, kegiatan ibadah jangan diselimuti dengan kegiatan yang lain. Ini ibadah, ya ibadah saja. Jangan dipolitisir ke arah yang lain, karena nanti orang yang niatnya beribadah, jadi ada batu sandungan kan jadi tidak baik. Nah, untuk mengantisipasi ini, pada saat rapat juga sudah kami sepakati, nanti di pelabuhan-pelabuhan besar itu nanti kami siapkan nanti anggota kami yang menyiapkan nanti mungkin baju, terus nanti gunting untuk melepas. Nanti kalau baju itu nanti kita suruh ganti. Untuk noken nanti mungkin kita suruh amankan dulu. Kalau nanti bisa mau kembali ya silakan. Tapi tidak mengganggu pelaksanaan ibadah pada saat HUT PI nanti. Kalau untuk jumlah personil kami dilibatkan semua ini gabung dengan TNI Polri itu sekitar 900 hampir 1.000. Polisi juga rutin melakukan razia sebelum acara puncak hari masuknya Injil pada hari ini. Selain razia, polisi dan tentara juga rutin berpatroli. Mudah-mudahan tidak ada hal yang bisa menimbulkan situasi tidak kondusif. Namun kami juga meminta kepada masyarakat, ini tidak mungkin TNI Polri saja, tapi peran serta masyarakat juga ada. Ya mudah-mudahan masyarakat juga paham, ini kegiatan pengabaran Injil ini kan kegiatan untuk ibadah. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ibadah ini, ya mari kita sama-sama menjaga kebaikan kegiatan ini, kemudian menjaga ketertibannya. Perayaan masuknya Injil di tanah Papua akan digelar di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, dan biasanya dihadiri oleh ribuan umat Kristiani yang ada di tanah Papua. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. KPU Kabupaten Merauke saat ini sedang menghadapi gugatan perselisihan hasil pilkada dari pasangan calon nomor urut 3, Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Hendrikus Mahuse dan Ridwan di Mahkamah Konstitusi. Roske Bubun, Ketua KPU Merauke, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan bukti yang menjadi jawaban saat sidang di Mahkamah Konstitusi, termasuk keterangan berbagai saksi. KPU Merauke optimis gugatan pasangan calon nomor urut 3 akan ditolak Hakim Mahkamah Konstitusi. 31 Januari 2024, kami KPU Kabupaten Merauke telah menyampaikan jawaban termohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan kemarin
di panel 3, dan dari jawaban kami telah membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon kepada kami pihak termohon, sehingga ini akan menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam proses pengucapan putusan sela atau putusan dismisal yang nanti akan dilaksanakan tanggal 4 dan tanggal 5 sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi, bahwa pengucapan putusan sela bagi KPU Kabupaten Merauke ini akan dilaksanakan tanggal 5 Februari 2024 jam 8 pagi di Mahkamah Konstitusi. Dan pada prinsipnya kami optimis, kami telah menyampaikan jawaban dan juga telah menyampaikan bukti-bukti kepada Mahkamah Konstitusi, dan biarlah Mahkamah Konstitusi yang nanti akan menilai dan memutuskan. Sidang gugatan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Merauke masih berlangsung. Sesuai jadwal, sidang putusan akan digelar pada hari Kamis. Warga Merauke diimbau menerima dan menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat dan tim sukses 3 calon bupati dan wakil bupati Mimika untuk meminta bantuan imbauan pengamanan keputusan MK. Tokoh masyarakat dan tim sukses diminta polisi mengimbau warga Mimika agar menghormati keputusan MK yang rencananya akan dibacakan pada hari Kamis. Seluruh masyarakat yang bermukim di wilayah Papua, lebih khusus yang ada di Mimika, semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, saya menghimbau kepada kita semua, terutama di tingkat kepala-kepala suku dari Sabang sampai Merauke masing-masing ya, para tokoh-tokohnya, tokoh intelektual, tokoh perempuan, tokoh agama, dan pemuda dan pemudi yang ada di kota Mimika. Saya mengajak supaya mari kita jaga Kamtipmas di kota kita yang kita cintai, kota Mimika, supaya jangan ada masalah-masalah. Maka itu saya mengajak mari kita jaga sama-sama, kita ikuti apapun yang terjadi, apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta itu sah. Karena mereka yang punya mengatur negara. Kita semuanya negara yang baik, taat kepada undang-undang, perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Mimika sudah membuktikan diri bahwa kita sudah melek demokrasi. Artinya pemilihan kemarin itu kita tidak konflik atau tidak bertentangan. Tapi langsung begitu selesai pemilihan ambil upaya hukum. Ini adalah dewasa demokrasi. Oleh karena itu saya minta untuk segala lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika itu untuk kita juga membuktikan bahwa kita ini demokratis. Artinya final dari pemilihan kemarin itu sudah terjadi di MK. Siapapun yang akan terpilih adalah Bupati Kabupaten Mimika. Oleh karena itu saya mengajak semua lapisan masyarakat yang ada di Mimika itu untuk mendukung bupati kita, siapapun yang... Kapolres menekankan jika terjadi keributan akibat putusan MK, maka pihaknya akan bertindak tegas. Kita melibatkan 400 personel gabungan dari TNI Polri. Kemudian kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, MKUI, tim ses masing-masing paslon, kemudian tokoh masyarakat, baik itu dari Lemasa maupun Lemasku. Mulai nanti malam kita ajak patroli bersama. Jadi biar mereka juga tahu situasi seperti apa menjelang dan pasca putusan. Bahwasanya memang ini wajib dilakukan karena kita harus bersamakan visi misi dan juga untuk kita mencegah adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab atau berita hoax. Hasil Pilkada Mimika digugat oleh 2 paslon, yaitu pasangan calon Alexander Omaleng, Yusuf Rombe Pasarin, dan paslon Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta organisasi perangkat daerah agar memanfaatkan pekarangan kantor untuk lahan tanaman pangan. Ramses secara simbolis menyerahkan bibit kepada organisasi perangkat daerah Papua di Aula Sasana Krida, kantor Gubernur Papua pada hari Senin. Ramses juga meminta setelah dari lingkungan Pemprov Papua
Pemanfaatan lahan juga bisa ditularkan ke kota, kabupaten, distrik, hingga kampung agar bisa mewujudkan swasembada pangan. Nanam cabai, nanam ini di lingkungan kantor. Nanti tahap berikutnya, nanti kita perluas ke distrik mana. Nah, jadi misalnya Kerom itu nanti berapa ratus hektar bisa kita intensifkan, apapun di Kabupaten Jayapura maupun di Sarmi, begitu juga di Iapen, kira-kira gitu. Itu ada berapa Bapak yang akan disiapkan dari Pemprov sendiri? Itu kan saya bilang tadi di konsep dulu berapa, ya. Tapi apakah misalnya nanti di Kerom itu lahan-lahan yang tidak produktif itu bisa kita olah atau bekerja sama dengan kelompok tani di sana untuk meningkatkan produktivitas, ya, sesuai dengan daerahnya. Bibit tanaman pangan yang bisa ditanam antara lain cabai, bawang maupun jagung. Ini penting untuk segera ditindaklanjuti karena surat edaran itu diberikan bagi 43 SKPD pemerintah Provinsi Papua untuk dapat membuat kebun mini, sehingga dari kami Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan yang adalah SKPD teknis dalam hal penyediaan bibit ataupun benih untuk mendukung kebun mini yang akan dibuat oleh masing-masing SKPD Provinsi Papua. Itu ada berapa Ibu yang disiapkan? Berupa jadi tadi kita kasih berupa bibit cabai dan bawang, kemudian dari benih berupa bibit biji atau dalam bentuk saset itu bawang cabai, tomat, kangkung, kacang panjang dan ketimun. Itu nanti yang akan digunakan oleh masing-masing SKPD dalam rangka membuat kebun mini masing-masing SKPD. Oh, jadi itu tanamannya ada di masing-masing SKPD? Iya, jadi nanti SKPD masing-masing akan membuat kebun mini di mana bibit-bibitnya atau tanamannya itu yang sediakan adalah dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan. Untuk tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan menyediakan bibit atau benih jagung, cabai, dan sayuran secara berkala kepada kelompok tani dan warga. Selain itu, Pemprov Papua juga menyediakan pestisida dan pupuk nabati yang bebas bahan kimia. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan tentara bersama 35 kelompok tani koya menanam jagung di lahan seluas 25 hektar di Koya Barat, Kota Jayapura, Papua pada hari Senin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanam jagung serentak 1 juta hektar di seluruh Indonesia. Penanaman secara simbolis dilakukan Wakil Komandan Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Rizaldi. Rizaldi mengatakan program nasional ketahanan pangan merupakan upaya strategis pemerintah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, TNI bekerja sama dengan 35 kelompok tani Koya Barat. Program nasional ketahanan pangan merupakan upaya strategis pemerintah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ketahanan pangan ini sejalan dengan tugas TNI Angkatan Laut dalam hal pemberdayaan wilayah ketahanan laut berupa pembinaan potensi maritim sebagai wujud kemanunggalan TNI Angkatan Laut beserta rakyat. Salah satu bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan saat ini telah diselenggarakan kegiatan ketahanan pangan serentak di seluruh jajaran Satkowil dan Non-Kowil TNI Angkatan Laut. Berkaitan dengan hal tersebut, Lantamal 10 sebagai Satkowil TNI Angkatan Laut melaksanakan program ketahanan pangan di wilayah teritorial Provinsi Papua menuju swasembada pangan melalui kegiatan penanaman jagung pada lahan dengan kapasitas irigasi terbatas, jagung dapat tumbuh dengan baik. Sebagai ujung tombak ketersediaan pangan, desa memegang peranan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang terprogram serta berkelanjutan.
Selain itu, kesejahteraan petani menjadi kunci keberhasilan dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Distrik Moratami merupakan penghasil komoditas pangan di kota Jayapura, dan program ini mendapat dukungan dari banyak lembaga, tidak hanya TNI Polri, namun juga swasta. Lembaga baik pemerintah, TNI Polri atau swasta yang lain melaksanakan hal kegiatan yang sama untuk ketahanan pangan, saya pikir kebutuhan kita ini akan tercukupi. Kalau tidak, maka pasti kita datangkan dari luar. Telur kita bawa dari luar, jagung kita bawa dari luar, beras mungkin kita bawa dari luar, buah juga masa kita harus bawa dari luar. Begitu. Ya karena itu Pemda kota kita terus mendorong, karena kita punya kekuatan pangan di kota Jayapura ini hanya ada di daerah Moratami. Jayapura Utara, Jayapura Selatan, AB, Berak itu bukan lagi merupakan lumbung pertanian bagi kota Jayapura. Kita hanya punya ada di daerah Moratami. Program tanam jagung serentak diluncurkan tanggal 15 Januari lalu. Pemerintah menyiapkan lahan seluas 1 juta hektar di 19 provinsi, antara lain Aceh, Jawa Barat, NTT, dan Papua. Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI untuk membangun sektor pangan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.